Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb seru sekalian alam. Hari ini kita berada di acara yang sangat luar biasa sekali, memotivasi kita semua dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini topik pembahasan kita sangat menarik sekali, yakni kemerdekaan yang hakiki. InsyaAllah akan dikupas tuntas oleh tuan-tuan guru kita hari ini bersama Al-Ustadz Fadli Sudiro MSq. Beliau seorang motivator, seorang motivasi di bidang Al-Quran, kemudian founder dari MSq. Kemudian yang kedua bersama kita juga Ustadz Rizkil Asri SPDI. Beliau seorang brand manajer yatim mandiri. InsyaAllah akan memotivasi kita semua. Mari kita sapa dulu ustadz-ustadz kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, subhanallah, berdasi ya. Alhamdulillah, hari ini Ustaz Jarod Ustadz bilang dasi kita, Masya Allah. Kemudian Ustadz apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Gimana anak-anak yatim kita Ustadz? Alhamdulillah, mudah-mudahan terus kita berdayakan. Mudah-mudahan merdeka semua ya. Siap, insyaallah merdeka. Amin, amin. Kemudian hadir bersama kita pemirsa yang ada di rumah. Hari ini hadir bersama kita pemirsa yang ada di studio. Masya Allah, masih muda-muda nih. Walaupun ada juga yang tua tapi terlihat muda karena banyak yang hadir yang muda Ustaz. Pertama, alhamdulillah dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hadinah Patumba. Nurul Hadinah, mantap, mandiri, takwa, prestasi. Yes. Masya Allah. Semangat Ustaz ya, Masya Allah. Seperti semangatnya hari kemerdekaan kita ini. Kemudian yang kedua, ada juga hadir bersama kita dari Pondok Pesantren Al-Hashimiyah Tebing Tinggi. Inna husna ala qatina billahi min akbari awamirin najahi. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini jauh-jauh Ustaz dari Tebing Tinggi Ustaz. Masya Allah. Dari Pondok Pesantrennya Ustadz kita dulu, alhamdulillah hadir bersama kita di sini. Kemudian pemirsa yang ada di rumah, langsung saja mungkin karena menghemat waktu dan kita sudah tak sabar rasanya ingin mendengarkan materi kajian kita seputar tentang kemerdekaan yang hakiki. Bagaimana dan apa saja insya Allah akan dikupas oleh tuan guru kita. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Ayo syukran kepada Ustadz Ibnu Jarod, dai muda yang alhamdulillah sudah mengindonesia dan menginspirasi kita bersama. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala nabiyya ba'dah. Ilahi, anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Semoga di 77 tahun kemerdekaan negeri ini, gelora proklamasi itu masih menggelegar di setiap jiwa anak bangsa. Semoga darah yang tertumpah dari para pahlawan 3,5 abad ditambah 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Hari ini generasi pelanjut legasi kemerdekaan, warisan kemerdekaan ini yang kita hadirkan representasi dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hadinah dan Pondok Pesantren Al-Hashimiyah. Khusus edisi kali ini kita hadirkan generasi muda agar ada revitalisasi ulang makna kemerdekaan yang hakiki di dalam diri anak-anak kita. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. 77 tahun. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh
telah kami anugerahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada engkau wahai Nabi Muhammad, dan siapapun yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala fatham mubina, kemenangan yang nyata. Kemerdekaan itu dalam konsepsi Al-Quran adalah given, adalah anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kebijaksanaan dari para founding fathers mengatakan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, tertulis dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, bahwa 3,5 abad ingin merdeka, didorong oleh keinginan yang luhur, tapi tidak merdeka, merdeka. Maka kemudian Allah atas rahmatnya menganugerahkan bambu runcing yang dapat menjadikan kita merdeka, walaupun itu mustahil. Seperti tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang kemudian menyelamatkan umatnya dari kekejaman Fir'aun. Maka hari ini yang pertama, Fathul Uqudiyah au Ilahiyah, kemerdekaan ilahiyah, kemerdekaan akidah. Kita merdeka agar kiranya luruslah apa yang disebut bapak bangsa kita, ketuhanan yang Maha Esa. Klausul yang paling penting dalam Pancasila dan diletak dalam sila yang pertama. Merdeka agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fathul Ubudiyah, itulah yang kedua. Kita merdeka agar kiranya yang hidup di atas tanah Allah, menghirup udara Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merdeka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah makna hakikinya fathul muamalah. Setelah kita bertuhankan Allah, setelah kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pemilik bumi, maka dengannya layak dan pantas anak-anak ustadz dari Nurul Hadinah khusus ini dihadirkan, ya, ini tapak tilas pendidikan. Kalau Al Hasimiyah adalah tempat saya di tahun 95. Di sini hadir ada Ustadz Syihabuddin Jalil, angkatan saya, satu angkatan di pesantren Al Hasimiyah. Ada juga Ustadz Jamal, ya, dan kiai kita langsung turun, Ustadz Zul, ya, Kirits min Raudatil Hasanah, subhanallah. Nanti satu waktu bisalah duduk di depan, insya Allah. Nggak duduk di depan, agak jarang kamera memancarkannya gitu ya. Hasimiyah adalah tempat saya diajarkan bagaimana hubbul waton minal iman itu. Ya, bahwa pesantren mengajarkan mencintai tanah air sebagian daripada iman. Dan tapak tilas hari ini khusus Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hadinah, di mana anak saya ada Divya Naira Erifat di ujung sana, oh ya kan, dan Balkis, ya, di mana kita ingin mengajarkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, dekat dengan Allah, sujud kepada Allah, dan kuasailah dunia ini. Demikian, Allah Akbar. Masya Allah. Nah, Ustaz, hari ini kita merdeka, ya. Sudah 77 tahun. Itu sebuah umur yang sudah lansia bisa dikatakan. Apa yang menjadi dasar kenapa ya di umur 77 tahun ini, di dalam kajian Islam tentunya, yang menyebabkan negara kita ini masih berkembang, belum maju-maju seperti negara yang maju hari ini. Itu kira-kira bagaimana itu Ustaz memotivasi kita semua? Apalagi yang hadir ini generasi penerus bangsa. Silakan Ustaz. Iya. Baik, sebelum sampai pada titik itu, ini juga hadir bersama kita Ustadz Rizkil Asri, ya, yang concern di bidang bagaimana pemberdayaan anak bangsa, khususnya fakir miskin dan anak yatim. Jadi Quran juga mempunyai indikator, gitu ya. Ini para satis ada di sini kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ketika negara tidak mampu menyelesaikan dan menuntaskan, memerdekakan anak yatim dan memuliakannya, fakir miskin dan kemudian memberdayakannya menjadi mampu dan berdaya, maka disitulah letak negara ini tidak dikatakan negara maju. Ketika angka kemiskinan, angka kebodohan, ya, nanti mungkin Ustaz Rizkil bisa memaparkannya, itu merupakan salah satu indikator dikatakan bahwa bangsanya belum benar-benar merdeka. Dulu kita dimerdekakan Ustadz Ibnu Jarot, masyhur, ya, belum lagi merdeka ini anak-anak Ustadz, ya, how go international, bagaimana Bung Hatta, ya, kuliah dan sekolahnya di Nederland, Belanda, bagaimana Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu go to Nederland, Belanda, walaupun dia belajar di Belanda tapi mentalnya mau merdeka. Sultan Syahrir dan semua pahlawan
itu sudah go internasional. Ulama-ulama kita sebelum kemerdekaan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Mekah, Hasyim Asy'ari ke Mekah. Bahkan banyak para ulama-ulama besar sebelum kemerdekaan menjadi imam di Makkatil Mukarramah. Artinya anak-anak ustadz dari sekarang ya, muda, juara, mendunia, ya. Kuasai dunia dan kemudian kembalilah ke tanah air. Belajar bagaimana Jepang membangun pasca bom Nagasaki dan Hiroshima. Startingnya sama-sama 45. Jepang dalam keadaan hancur, luluh lantah dengan Nagasaki dan Hiroshima. Indonesia merdeka dalam keadaan tidak dengan bom di Indonesia. Tapi kenapa hari ini Jepang jauh lebih maju? Padahal dimulai dengan keadaan pada posisi mereka luluh lantah. Apa kata Kaisar Jepang? Ada berapa guru yang hidup? Dari kejadian bom Nagasaki dan Hiroshima itu, ada berapa guru-guru yang hidup? Dengannya kita mulai Jepang untuk bangkit. Berarti dari segi pendidikan, Edukasi. If you want to be change a civilization, you must change education. Biar agak keren sedikit gitu ya. Jadi pakai bahasa Inggris karena kita berasal dari Texas, teritorial sekitar Amplas gitu ya. Iya, demikian Allah alam bisawab. Insyaallah. Tadi ada kalimat yang membuat Ustadz Rizky, kita belum dikatakan merdeka kalau masih ada anak-anak yatim yang terlantar, masih ada orang-orang susah yang belum disantuni dan lain sebagainya. Itu kan tanggung jawab sedikit banyaknya dari negara kita. Itu bagaimana solusinya, Ustaz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI dan adik-adik yang hadir hari ini ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Fadli tadi, Ustadz Ibnu Jarod ya. Memang kalau selama negara ini tidak serius ya memperhatikan para fakir miskin, khususnya anak-anak yatim, belum bisa dikatakan kita ini merdeka. Ya. Ada 26 juta penduduk miskin hari ini di Indonesia. Kemudian menurut data BPS itu ada sekitar 3.900.900-an anak-anak yatim piatu. Ada 2.600.000-an yang sekolah dan sisanya belum sekolah. Nah, ini kan menjadi perhatian buat kita ya. Apalagi jelas-jelas diterangkan dalam Al-Quran, dikatakan di surah Al-Ma'un tadi, akan menjadi orang yang mendustakan agama Allah jika memang tidak memperhatikan anak-anak yatim. Dan jelas juga dalam hadis Rasulullah sebagai panutan kita, pemimpin hari ini, ya, panglima perang terhebat, Muhammad Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Jadi aku bersama dengan anak-anak yatim itu berdampingan kelak di dalam surga. Dan melihat potensi hari ini, potensi Ziswaf, kita berbicara Sumatera Utara. Sebenarnya ini bisa dimanfaatkan untuk kebangkitan anak-anak fakir miskin, wabil khusus anak-anak yatim, agar memang benar-benar merdeka adanya. Kita sudah merdeka memang dari segi penjajahan perang. Ya. Namun untuk pendidikan apakah sudah merdeka? Padahal dalam pasal 31 ayat 1 dikatakan setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan tujuan utama NKRI ini, kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Islam, Ziswaf, karena saya juga hari ini ditugas diamanahkan sebagai pimpinan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri dan juga pengurus Forum Zakat Sumatera Utara, itu potensi Ziswaf di Sumut ada 8 triliun. Ada 8 triliun yang bisa diberdayakan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat duafa, khususnya anak-anak yatim. Namun yang baru terhimpun, Ustadz Ibnu Jarod, ini baru sekitar 50 miliar. Jauh ya? Jauh sekali. Nah, disinilah peran kesadaran, harus kesadaran masyarakat juga untuk menunaikan pentingnya berziswaf ini, dan juga masyarakat untuk sadar berziswaf melalui lembaga seperti itu. Karena program-program di lembaga adalah program pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan. Dari anak-anak yatim yang sudah dikelola itu sudah lebih kurang berapa dan bagaimana cara mengelolanya itu?
Ya, jadi Ustadz Ibnu Jarot, kita ini kan nasional ya, Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri. Kemarin baru bersama dengan Ustadz Muhammad Fadli Sudiro dan Bapak Gubernur Edi Rahmayadi, kita menyalurkan bantuan beasiswa kepada 16.218 anak yatim seluruh Indonesia dengan nilai total 12,2 miliar. Nah, itu untuk nasional. Jadi kita sudah bina di usia yang 28 tahun ini menjelang 29 tahun di tahun depan. Kita sudah banyak berbuat untuk kemandirian anak-anak yatim, bagaimana mampu memerdekakan anak-anak yatim kita, insya Allah. Masya Allah. Nah, Ustadz, Masya Allah, semangat tentang kemerdekaan yang hakiki. Tadi Ustadz menjelaskan baru belum secara detail ya, apa yang termasuk dengan kemerdekaan yang hakiki, biar meresap kepada kita semua, wabil khusus kepada generasi penerus bangsa nih. Insya Allah anak-anak yang ada di sini. Tapi insya Allah Ustadz, setelah kombrek tayangan berikut ini masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Terima kasih, jangan kemana-mana. Banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya. Kembali ke Al-Quran dan Hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari perdalam ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani program yang sangat luar biasa sekali. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Dan pemirsa yang ada di rumah boleh nyambung di line interaktif kita di 0614146353. Kita ulangi di 0614146353. Di 0614146353. Sembari kita menunggu pemirsa yang ada di rumah, Ustadz siap-siap menjawab, Ustadz. Ini akan kita persilahkan kepada adik-adik kita atau Ustadz guru-guru kita yang ada di sini yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya adik-adik? Atau ada yang ingin pulang? Ustadz, ada yang mau bertanya? Silakan Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pendidik di Yayasan Perguruan Islamiyah Nurul Hadinah. Saya ingin bertanya Ustadz, dari materi kita pada sore hari ini adalah merdeka yang hakiki. Salah satunya adalah akhlak merdeka. Bagaimana caranya Ustadz? Pada saat ini anak-anak kita lihat telah terjajah oleh akhlak, terutama tentang game online. Jadi kami sebagai pendidik, apa yang bisa kami lakukan? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Ini nanya nih Ustaz. Masya Allah. Itu bagaimana Ustaz? Kalau ada anak-anak kita suka game online kayak Ustaz Jarot enggak ya? Saya nggak suka game online Ustaz. Saya suka media sosial. Media sosial. Ya. Silakan Ustaz, gimana Ustaz? Baik. Jadi anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah, anak-anak Ustaz tahu laut? Air laut asin apa tawar? Asin. Asin. Oke, good. Ikan yang keluar dari air laut, ikan asin apa ikan tawar? Ikan tawar. Bagaimana ikan yang tinggal bertahun-tahun, berbulan-bulan di samudra laut yang asin,
tapi tidak terasini, gitu ya. Masya Ustaz Jarod ya. Dan begitu keluar dari laut dikatakan ikan tawar. Sementara mama, umi di rumah kalau masak ikan itu airnya dikasih sedikit garam saja, ya, ditambah jeruk nipis itu, sering bantuin istri masak kayaknya, gitu ya Jarod ya. Hingga hilang amisnya, dan Ustaz Syihab sering ngajarin kalau kita di Pantai Bedagi. Nanti kapan insya Allah Ustaz Jarod jalan-jalan Pantai Bedagi, Amin. insya Allah ya. Insya Allah. Jadi itu langsung mengasin. Nah, ini disampaikan oleh Ustadz kita tadi ya. Seasin apapun air laut, selama ada movement, pergerakan, bahasa anak sekarang moving on, itulah spirit dari hijrah. Hajara yuhajiru, bergerak, dinamis. Boleh asin game online mewarnai anak-anak kita, boleh asinnya narkoba mewarnai kehidupan anak-anak kita. Tapi begitu anak kita terus bergerak, moving on, digerakkan jiwanya, digerakkan keimanannya, digerakkan citanya, maka niscaya akan jauh dari keasinan itu. Dia tidak akan terasini. Ya. Inilah tugas kita sebagai pendidik, ya. Membangun mimpi besar. Muhammad Al-Fatih di umur 8 tahun, setelah dari umur 6 sampai 8 tahun, Aksamsuddin mengajarkannya menjadi hafiz Quran, 2 tahun saja. Selesai hafiz Quran, maka di atas istana Edirne, dilihatkanlah Konstantinopel, anak umur 8 tahun. Bagaimana diberikan karakter building seorang anak menjadi pemimpin ke depan. Lihat itu, kata gurunya kepada sang anak berumur 8 tahun. Apa itu? Hagia Sophia Konstantinopel, gedung terindah di dunia. Esok itu menjadi milikmu. Anakku, esok itu jadi milikmu. Dibangun impian itu sehingga anak tidak mengecil dengan hal-hal yang sepele dalam kehidupannya. Dia punya main besar dalam mimpi dan tahajudku. Dalam doa yang kumunajahkan, uyutmu tidak bisa, kakekmu tidak bisa, engkau keturunan ke-7 Turki Utsmani, dan dalam doa dan mimpiku aku melihat engkaulah penakluk Konstantinopel. Nabi mengatakan la tuftahunnal Konstantinia, dan itu adalah engkau. Anak umur 8 tahun. Umur 12 tahun diangkat menjadi khalifah termuda atau sultan termuda di Turki. Ditanya sama para menteri, sultan muda, apa program kerja kita? Langsung berdiri dengan gagah menaklukkan Konstantinopel. Anak umur 12 tahun. Nggak sempat berpikir game online. Jadi problem kita hari ini sebagai guru, Hoscokro Aminoto membangun jiwa besar bagaimana seorang Bung Karno akan memimpin bangsa ini. Bahkan dia meninggal dunia dan belum sempat melihat anak yang dia didik itu menjadi seorang presiden. Jadi ketika anak-anak diajarkan dengan sesuatu yang Allahu Akbar, itu tadi kan kemerdekaan ilahiyah. Jadi konsep berakhlak anak, berakhlak sama Allahnya, bukan berakhlak sama gurunya. Problem kita kan berakhlak sama guru, maka dia terkesan santun dan patuh ketika kelihatan guru. Iya. Begitu tidak ada guru, ya kan, maka dia tidak menjadi bagian dari kesolehan. Maka guru yang dihantarkan dalam keislaman Nabi Muhammad, bahkan sekelas Umar bin Khattab disebutkan namanya, ya kan, ingin membunuh Nabi tapi didoakan Nabi di hari Senin. Allahumma aizal Islam bi Umar, muliakan ya Allah Islam ini dengan Umar. Kamis Umar masuk Islam. Nah, ini kan bisa diamalin sama guru-guru. Mana anak-anak yang mungkin akhlaknya bermasalah, titip doa dalam sholat ustaz, ya kan? Doakan dia menjadi orang yang hebat, ya kan? Inilah bagian dari akhlak bainan nas wallah. Jadi kita antara kita dengan Allah dulu, ya kan? Jadi jangan fokus sama anaknya dulu, tapi fokuslah antara seorang guru dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana, wa khususan li, siapa murid-murid kita yang mau kita sebut namanya, agar santunlah akhlaknya. Insya Allah. Allah alam bisawab. Insya Allah. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya. Halo? Mas Ido? Alhamdulillah. Ustadz, sembari menunggu kita ada yang ingin bertanya. Ada anak-anak yang mau bertanya? Silakan. Mana yang mau bertanya? Hasimiyah coba. Yang dari Pondok Pesantren Hasimiyah, dari tebing tinggi. Satu orang. Fadal. Yang di belakang. Kiaman ya ani. Masya Allah. Di mikrofon ya ani. Ayo, tamam. Silakan. Berarti Ustadz
tauhidnya dulu dikuatkan dan gurunya nyambung ke Allah dulu ya Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad, dan itu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, Adik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, dari mana? Ustaz, saya mau bertanya. Namanya siapa? Namanya Siti Fadila, Ustaz. Dari Saya dari pesantren Al-Hashimiyah. Hashim, silakan. Ustaz, saya mau bertanya. Indonesia sekarang kan sudah merdeka, Ustaz. Nah, jadi peran Islam dalam kemerdekaan Indonesia itu ada apa enggak, Ustaz? Besar atau tidak? Dan jika ada, apa saja itu, Ustaz? Masya Allah, Syukran, pertanyaan Ustaz. yang paling mendasar. Ustaz, ada nggak peranan umat Islam untuk memerdekakan negeri ini, Ustaz? Baik Ustaz Jarad dan Ustaz Rizky yang dimuliakan Allah, Ustaz Sihab, Ustaz Zul dan Ustaz Jamal dan Ustaz dari Nur Hadinah yang dimuliakan Allah. Bagaimana eksistensi Islam hadir sejak 3,5 abad perjuangan untuk merdeka, itu Islam populasi penduduknya di angka 90% lebih. Kita katakan 95% di awal kemerdekaan, dan itu menarik sekali. Bagaimana Belanda menjajah kita 3,5 abad, tapi populasi Islamnya tidak bergeser sedikit. Sekarang kita merdeka 77 tahun, tapi Islamnya bergeser di angka 80, Ustaz Syihab ya. Lagi dijajah, Islamnya tetap. Tidak dijajah dan merdeka, Islamnya berkurang. Ini problem. Jadi kalau dilihat dari populasi penduduknya, maka clear dan jelas 95% sumbangsih ya kemerdekaan itu disokong oleh umat Islam. Karena jumlah populasi penduduk, salah satu syarat menjadi negara kan Ustadz Ibnu adalah ada rakyatnya, bukan hanya ada pemimpinnya. Ada teritorialnya, ada penduduknya. Kalau nggak ada penduduk bukan negara. Dan pada saat itu 95% adalah Muslim. Maka jelas dan nyata ketika TNI belum hadir, ketika polisi belum hadir pada masa itu, ya, Islam sudah hadir dengan konsep resolusi jihadnya. Islam sudah hadir dengan bagaimana para kiai dan santrinya. Pesantren sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi pendidikan di Indonesia, pesantren lebih tua usianya dibanding kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita hadirkan juga dari pesantren Al-Hashimiyah Tebing Tinggi, merupakan ya yayasan dari Buya Hashim Inti, ayah angkat dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad, ya di kelas 3 SD. Ya Ustaz Syihab ya, beliau diangkat menjadi anak angkat, dan kurang lebih di kelas 1 SMP, 6 SD ke 1 SMP, Ustadz Abdul Somad dihajikan oleh Buya Hashim Inti. Bahkan ketika di 28 tahun milad dari pesantren saya, SMP di sana dan SMA di Dawarofah, itu langsung Ustadz Abdul Somad menyampaikan, harusnya pesantren ini diperuntukkan untukku. Diperuntukkan untukku. Jadi anak-anak Ustadz semuanya yang hari ini hadir, Yayasan Pendidikan Islam, kemudian pesantren, kita memberikan sumbangsi 95% kemerdekaan bangsa ini. Bahkan di mana dibaca proklamasi anak-anak Ustadz? Jalan Pegangsaan Timur nomor berapa? 50. Rumah siapa? Pengusaha. Ini problemnya begitu nih, ya Ustadz Ibnu. Jadi ada lost history, ada penghilangan sejarah. Ada rumah, ada nomor, tapi nggak tahu siapa yang punya. Ya kan? Belum bayar kontrakan atau seperti apa gitu kan? Ini harus jelas sejarah disebutkan agar santri dan santriwati, siswa dan siswi tidak bertanya lagi tentang peran Islam. Faras bin Martak, seorang pedagang dari Yaman, mensedekahkan rumahnya untuk Ibu Fatmawati menjahit itu bendera merah putih, sang saka merah putih. Dan di pelataran rumah ketika negeri ini belum punya istana, dan seorang pedagang dari Yaman dan Muslim itu, tempatnya lah dibacakan proklamasi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berarti ada yang bertanya tadi, sumbangsi umat Islam itu sangat besar sekali untuk memerdekakan negeri ini. Sampai dalam rancangan Pancasila itu katanya para ulama juga menyusun itu semua, Ustaz ya? Subhanallah, dan itu merupakan buah karya dari pemikiran cerdas para ulama. Konsepsi ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan, manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, beradab bahasa Arab. Oh iya ya. Kerakyatan ra'iyah bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, hikmat bahasa Arab.
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelisnya bahasa Arab. Permusyawaratan Musyawarah. ya bahasa Arab, dan dalam Quran ada namanya surat musyawarah surah, ya. Apalagi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kulluhum min lughatil arabiyyah, diwan, ya kan, perwakilan hasbiyallah wa ni'mal wakil, diwakilkan, ya. Dan inilah bagaimana Indonesia, bahkan katanya Indonesia adalah representasi dari 9 nama wali songo. Dan Allah sampai di Alam. sila pertama dulu Ustaz, ketuhanan yang Maha Esa yang sesuai dengan syariat Islam itu bagaimana sejarahnya? Iya, ini bagian dari 7 kalimat ya, Iya. yang Jakarta. Piagam Jakarta. Itu disertasi dari sahabat dan ustadz kita Dr. Rudiawan Sitorus yang sekarang menjadi bagian dari DPRD Kota Medan, ya. Jadi itu disertasi beliau antara Piagam Madinah dan ada Piagam Jakarta. Dan itu menunjukkan jelas bagaimana eksistensi keislaman, ya, yang hadir. Preambul Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah. Ya, anak-anak Ustadz, ya. Kalimatnya apa? Atas berkat rahmat Allah. Ya, tidak disebutkan Tuhan yang Maha Esa bahkan di sana. Dan penyebutan pronunciation-nya jelas Allah. And then Allah adalah is our God, la ilaha illa huwa. Itu merujuk kepada jelas adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya umat Islam. Maka secara khusus disebutkan, kenapa? Karena yang disampaikan tadi, Fathul Ubudiyah, kita itu merdeka supaya bisa bertuhankan Allah secara sempurna dan bisa beribadah secara sempurna. Kenapa Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah? Problemnya nggak bisa nyembah Allah semaunya di Mekah pada masa itu. Setelah Fathul Mekah, ini menarik ini, Ustadz Rizkyal juga kan, kalimat di dalam kemerdekaan itu ada Fathun. Al-Fathu surah dari Quran surah ke-48. Al-Fath. Tanah Mekah itu, di sana lahir Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa harus dimerdekakan? Bukankah itu adalah tanahnya Abu Jahal dan Abu Lahab? Kenapa Konstantinopel, Romawi Timur itu dimerdekakan? Itu kan punyanya orang Romawi Timur, memang Hagia Sophia. Tapi bahasanya dimerdekakan. Namanya Muhammad Al-Fatih, sang pemerdeka. Dalam konsepsi Islam, selama di satu negeri itu, ya, belum ada deklarasi bertuhankan Allah dan orang beribadah itu belum jelas di sana, belum merdeka, berarti negeri itu belum merdeka. Makanya tidak menjajah, ya kan? Tapi menjadi bagian dari pemerdekaan. Semua negara-negara Andalusia, Eropa, semuanya yang menjadi bagian dari kekuasaan Islam, maka dengannya hadirlah peradaban. Bukan penjajahan. Dan itulah konsepsi Islam. Maka hari ini di Indonesia, alhamdulillah, kita, Ustadz, ya, dan seluruh adik-adik sekalian, hari ini marilah makna kemerdekaan ini dengan jilbabnya. Oke Ustadz, kita tahan, ada telepon masuk. Baik, Halo, fadal, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Halo. Assalamualaikum. Halo, ya, suaranya nggak kedengaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan siapa di mana, Pak? Iya, Pak. Udah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, udah masuk. Dengan siapa di mana, Pak? Halo, Ya, halo. Pak Nasir Tanjung Merawa. Oh, Pak Nasir Tanjung Merawa. Ini pemirsa setia kita, Ustaz. Silakan Pak Nasir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Nasir nih, Pak. Silakan, Pak. Mau nanya Pak, dua narasumber itu Pak Fadli sama satu lagi belum apa nama itu. Ustadz Rizkyal Ustadz Rizkyal. Asri. Kita 350 tahun dijajah sama Belanda. Ditambah Belanda 3,5 tahun. Jepang. Pejuang kita dulu sehati, seiman, seakidah. Apa yang diucapkan sama di mulut sama di hati. Maka kita, daripada itu kita bisa merdeka selama dijajah puluhan ratusan tahun. Jadi yang saya tanyakan Pak Ustaz, kenapa kita ini sudah merdeka?
Bisa ini jeruk makan jeruk, Oh, jeruk makan jeruk. lain di mulut, lain di hati. Apa penyebabnya Pak Ustaz? Siap. Itu aja Pak, makasih ya Pak. Pak Ustaz, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir nih, semoga memberikan semangat kepada kita ya atas kegalauan Pak Nasir ini. Bisa dijawab oleh Ustaz Rizky. Ustaz, gimana Ustaz? Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Nasir. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Salam kenal nih. Tadi Pak Nasir nggak tahu ya nama saya ya, karena memang kita baru nih ya. Baik, kenapa Ustadz ya? Kita dulu 350 tahun, beratus-ratus tahun kita dijajah bisa merdeka. Nah sekarang ini kok kesannya nggak seperti merdeka kita gitu ya. Memang benar dalam Al-Quran itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bagaimana sekarang ini kita bisa menyampaikan sesuatu kebaikan, tapi berat rasanya untuk kita melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi nah ini bukan hanya kepada para pendai saja, kepada juga para guru, semua orang-orang yang berilmu, harus sesuai apa yang disampaikan, harus sesuai dengan apa yang dilakukan dengan apa yang disampaikan. Harus sejalan dia, seiring sejalan. Tidak hanya bisa menyampaikan saja, tapi tidak melakukan. Nah, kemudian semangat. Hari ini kan kita tinggal merasakan itu ya Pak Nasir ya. Para pemirsa di rumah maupun di studio, kita hari ini sedang menikmati kemerdekaan itu. Beda halnya dengan pada masa perjuangan dahulu, yang penuh dengan perjuangan. Nah sekarang memang seyogyanya bagi kita supaya lebih merdeka, kita tidak diminta lagi untuk berjuang habis-habisan, tapi untuk mensyukuri kemerdekaan yang sudah kita rasakan hari ini. Mungkin itu Pak Nasir. Dengan cara apa Ustadz mensyukurinya itu Ustadz? Ya, baik Ustadz Ibnu, banyak cara kita mampu mensyukuri kemerdekaan yang sudah kita rasakan hari ini ya. Salah satunya, alhamdulillah ini hadir bersama kita anak-anak santri, siswa dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hadina, kemudian dari santri Pondok Pesantren Al-Hashimiyah, Tebing Tinggi. Ini luar biasa jauh ya. Udah tebing tinggi lagi. Udah tebing tinggi lagi. Jadi memang akhlak ya. Maka dalam bahasa Arab itu al-adabu fauqal ilmi. Jadi fauqa dia, bukan ala. Kalau ala itu dia di atas, cercah. Tapi ini fauqa, lebih tinggi dia. Jadi adab, akhlak. Nah, anak-anak ustadz, para santri, mensyukuri kemerdekaan itu salah satunya adalah dengan memperbaiki akhlak. Akhlak yang mulia. Seperti yang ditanyakan tadi, game online, ya kan? Nah, jadi kita perbaiki akhlak karena al-adabu fauqal ilmi. Bagus pun ilmu kita, tapi kalau kita tidak berakhlak, nonsen. Oke, siap. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu diutus tidak lain hanya ingin menyempurnakan akhlak. Insyaallah Ustaz, kita akan sambung setelah berikut ini masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Jangan kemana-mana insyaallah. Tigor namaku. Aku anak tertua dari 3 bersaudara. Aku mengajak si Butet untuk memainkan lenganku. Ternyata lenganku putus. Si Butet pun tampak sedih. Aku dibantu adik-adikku untuk mencari lenganku yang putus. Si Butet adikku melihat lenganku yang tersangkut di atas pohon. Di saat itu, Butet adikku melihat seorang opung yang sedang menimba air di sumur. Langsung kami menolongnya. Kami menimbakan air untuknya. Opung senang kami membantunya.
kami pun membawakan air ke rumahnya. Opung senang, kami pun senang dapat menolongnya dengan ikhlas. Itulah pengalamanku, teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di program yang sangat luar biasa ini. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan semangat ini adalah penanya dari pondok dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hadinah. Mana yang ingin bertanya? Ada? Masya Allah. Iya, silakan. Ini abang nih, berdiri bang. Sebutkan namanya, kemudian dari mana, silakan. Mana mikrofonnya Pak? Silakan. Ya, silakan. Terus aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Gibran Arafah. Saya ingin bertanya, Ustaz, merdeka itu apa hanya untuk orang tertentu atau sudah keseluruhan? Karena kan masih banyak yang di luar sana yang belum merasakan seperti kita yang saat sekarang ini. Gimana Ustaz? Iya. Merdeka itu hanya untuk tertentu, Iya. atau merdeka itu dia nggak grogi membacanya? Nah, silakan Ustaz, gimana Ustaz? Subhanallah ya. Baik. Merdeka, apa yang tadi dihantarkan di dalam Al-Quran adalah bagian dari yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembada pangan dan sembada keamanan. Itu menjadi jaminan orang Quraisy yang pada masa jahiliyah itu ancamannya nyawa gitu. Lintas dari beberapa teritorial itu perang mati itu masa jahiliyah. Cuman karena Quraisy mempunyai nama baik dalam kisah Raja Abraha yang kemudian hancur binasa dalam surah Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil, maka semua orang Quraisy ditakuti oleh seluruh jazirah Arabia. Maka mereka berjalan dengan aman dari satu wilayah ke wilayah lain. Hari ini yang menjadi bagian penting swasembada pangan dan swasembada keamanan. Tadi disampaikan, misalnya pangan, ada berapa jumlah stunting di Indonesia? Ini kan jadi problem, gak mungkin bangsa ini menjadi bangsa besar, 2045 Indonesia emas dapat terwujud kalau anak-anaknya stunting dari sekarang. Kekurangan makan, Ustaz Rizkil kan? Ya. Dan itu bagian dari cara mengisi kemerdekaan. Negeri yang begitu kaya, 17.000 pulau, anak-anak Ustadz berapa jumlahnya? 17.000 pulau di Indonesia, belum termasuk Pulau Brian. Ya kan? 17.001 berarti ya. Pulau Brian. Pulau Brian masuk, belum Pulau 1.000 lagi ya. Jadi ini yang jadi problem. Jadi kenapa ulama mengatakan, andai kata Ustadz Ibnu, Ustadz Rizkil, anak-anak Ustadz Siap, Ustadz Jamal, Ustadz Zul, ada satu doa yang diperkenankan, tapi satu saja. Ulama mengatakan, doakanlah pemimpin. Ya, 1 like 1,000. 1 banding mungkin 285 juta rakyat Indonesia. Itulah doanya Pak Jokowi. Ya kan? Kurang lebih 10 juta rakyat Sumatera Utara. Itulah doanya Bapak Edi Rahmayadi. Kita rencananya berapa orang yang milih kita gitu ya. Udah pakai dasi ya? Belum masalahnya ya. Jadi pemimpin itu menjadi salah satu jaminan yang pertama. La zilla illa zilluhu. Bahkan nanti di padang mahsyar nggak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa yang number 1 mendapatkan perlindungan? Imamun adil. Karena satu pemimpin bisa mewakilkan 7,2 miliar manusia di dunia. Izin kita tahan, ada pemirsa yang ada terhubung dengan kita. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Iya, dengan Ibu Mutia dari Sahabat, Pak. Allah, Sabar, Masya Allah. Ngelewati Binjai itu Bu ya? Masya Allah. Silakan Bu. Iya. Ini lari dari ceramahnya nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Jangan lari kali lah Bu. Jangan lari dari kenyataan. Silakan Bu. Bapak ibunya. Ini cerita masalah warisan Pak Ustadz. Warisan, agak bahaya nih Ustaz. Silakan. Kenapa Bu? Jadi begini. Jadi kan masalah warisan orang tua udah meninggal. Jadi ceritanya kan kalau orang tua udah meninggal kan segera diselesaikan warisan tersebut. Ya, ini berarti belum merdeka Ustaz. Belum merdeka warisannya. Jadi udah lama warisan itu nggak selesai gitu Pak Ustadz. Ya. Jadi bagaimana Jadi gitu? di antara ke-6 anak tersebut, singkat Bu. jadi ada yang satu orang lah yang istilahnya macam mana ya Pak Ustadz? Susah. Yang agak-agak susah gitulah. Belum merdeka tadi ya. Jadi istilahnya kami ke-5 lainnya dibilang ya ikhlas, ya nggak ikhlas macam mana gitu. Oh, berarti yang satu ini yang nggak mau bagi-bagi ya Bu? Jadi masalah Iya, udah kita tangkap. Masalah orang tua itu macam mana ya Pak Ustadz ya? Oh, orang tua di alam kubur ya? Apakah di alam kubur itu macam mana gitu? Apakah? Nanti kita tanya sama pakarnya nih Bu, insya Allah. Nah, Ustadz Fadli, ya, insya Allah. Makasih Bu. Macam mana lah gitu Pak Ustadz ya? Siap. Ya. Ya, terima kasih Bu. Makasih Pak Ustadz ya. Ya, sama-sama, berkah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Ustadz? Iya, baik. Masih berkaitan tentang kemerdekaan yang hakiki sebenarnya. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Udah makan harta warisan jadi nggak merdeka dia. Padahal tinggal menikmati hibah dari orang tua yang berkeringat untuk mencapainya dan tidak dibawa ke alam kuburnya. Kita kan sama, tadi disampaikan Ustaz Rizky lah. Darah yang tumpah darah pahlawan. Nyawa yang kemudian dipertaruhkan nyawa pahlawan. Kita lahir sudah merdeka. Tapi warisan kemerdekaan ini pun kita tidak mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baik kemerdekaan. Sama seperti warisan. Secara teknis Bunda nanti dibaca di surah Nisa surah keempat ayat 11 dan 12. Masalah pembagiannya secara sempurna. Lebih lanjut tentu kepada siapa ulama, ustadz yang ada di sana yang bisa menasihati dan menengahilah keluarga ahli waris. Kalau memang tadi nggak selesai juga ulama yang sana, ubaru dari Binjai sama Medan siap turun lah ya. Insya Allah ini kan masalah bagaimana merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari hubbud dunia wa karahiyatil maut. Kalau cintanya sudah Allah, cintanya sudah Rasulullah, ya cintanya hanya ibadah, ini hanya menjadi wasilah dan bagaimana bagian dari warisan juga dijadikan wakaf untuk orang tua yang ada di alam kubur. Bagian daripadanya ada wakaf, diwakafkan ke pesantren Al-Hashimiyah misalnya. Nurul Hadina kira-kira butuh wakaf nggak? Udah banyak duitnya ya, Hashimiyah saja ya. Nah, nanti pulang dari tebing langsung dapat lemang, subhanallah ya, gitu Ustaz. Kemudian pemirsa yang ada di rumah dan di studio ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Silakan Ustaz. Ini Ustaz yang bertanya Ustaz. Insya Allah. Silakan Ustaz. Yang penting pertanyaannya jangan sulit-sulit. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin Jalil, salah satu pendidik dari Pondok Pesantren Modern Al-Hashimiyah Tebing Tinggi. Ingin bertanya kepada Ustadz Muhammad Fadli Sudiro MSQ, yaitu dengan tema kita Merdeka yang Hakiki. Alhamdulillah pemaparan yang sudah disampaikan cukup jelas. Namun bagi anak-anak didik kami, generasi muda yang kami bawa, apalah kunci bagi mereka-mereka dan kami ini untuk meraih kemerdekaan yang hakiki yang bisa mereka tatap untuk masa hidup mereka ke depan nanti.
Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Retorika Ustaz ini mantap oleh Ustaz. Masya Allah. Ustaz nih, beliau. Dia Jainuddin MZ-nya tebing tinggi nih beliau ya. Subhanallah ya. Ustaz, ini mungkin sebagai ini kata-kata pamungkas juga Ustaz, dan simpul Ustaz untuk jawaban dari Tuan Guru kita ini gimana Ustaz? Apa kuncinya Ustaz? Sehingga kemerdekaan hakiki ini melekat kepada kita semua yang hadir. Baik, anak-anak Ustadz yang insya Allah dimuliakan Allah masa kini dan masa depannya. 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, kata Bung Karno. 1000 orang tua. Ini berapa jumlahnya? Nggak sampai 1000 ini ya. 1000 orang tua, kata Bung Karno, hanya bisa bermimpi saja. Tapi 1 anak muda bisa mewujudkan mimpi itu. Inilah warisan estafet kemerdekaan yang akan kita hantarkan kepada anak-anak kita. Kemerdekaan yang pertama, ajarkan anak ma'rifatullah, mengenal siapa Tuhannya. Maka dia akan merdeka. Dia tidak takut dengan Amerika. Jadi pemimpin tidak takut dengan Cina, tidak takut dengan negara adidaya manapun. Yang dia takut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai dia menjadi ya wali kota Binjai seperti Ustadz Uje, Ustadz Uja misalnya, amin. ya. Aminkanlah, amin. Aminlah ya. Dia tidak takut dengan ketua partainya, ketua koalisinya. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian nih, Wan nih, nggak tahu jawabannya. Takutnya sama Allah. Jangan takut nggak lulusnya. Nggak ada gunanya lulus kalau nyontek. Gitu loh, ya. Takutnya sama siapa? Allah. Jadi kalau mau merdeka, bangun subuhnya, sujud kepada Allah, takbirlah, Allahu Akbar. Jangan lepas duhanya, itu merdeka. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, dan tentu tahajudnya. Itulah Ustaz, merdeka. 1 menit lagi Ustaz. 1 menit lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemerdekaan ini adalah persembahan dari sujud darah dan nyawa para pahlawan dan para syuhada itu. Maka dengannya hari ini sujud kita, takbir kita, darah, air mata yang kita perjuangkan untuk menuju Indonesia emas bersama generasi-generasi emas. Cinta Allah, cinta sesama, cinta Rasulullah, berakhlak adanya, cinta tanah air, dan demikianlah Islam mengajarkannya. Merdeka, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kurang semangat. Allahu Akbar. Ngaji bareng di TVRI. Allahu Akbar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu jua yang memisahkan kita. Ingin rasanya berlama-lama membahas tentang kemerdekaan yang hakiki. Karena ada juga pendidikan anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, yang juga belum merdeka, ini menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan kajian yang kita kaji hari ini memberikan motivasi kepada kita semua demi terwujudnya insya Allah Indonesia emas, insya Allah. Ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Terakhir, mungkin renungan untuk kita semua. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah, terima kasih kepada pemirsa yang ada di studio dari Sekolah Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hadinah. Terima kasih, syukran jazakumullah. Kemudian dari Pesantren Al-Hashimiyah, Masya Allah. Dan kepada guru-guru kita, Ustadz Fadli yang gantengnya terlalu ya, Masya Allah. Kemudian ada Ustadz Rizkil. Semoga apa yang menjadi program untuk anak-anak yatim menjadi terwujud semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Astaghfirullah.